Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang bab 5, yaitu pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Yang pertama, pengertian, batasan, dan urgensi motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi itu bisa diartikan juga sebagai sebuah kondisi yang menggerakkan perilaku dan mengarahkan aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Itu menurut Mortimer tahun 2009. Atau arah dan intensitas dari usaha seseorang, betapa pentingnya motivasi dalam proses belajar dan latihan. Penampilan olahraga dan pencapaian prestasi olahraga. Prestasi bisa dikatakan identik dengan motivasi. Tidak ada prestasi tanpa adanya motivasi. Jadi ada 3 alasan penting motivasi dalam proses belajar mengajar. Seperti yang dijelaskan oleh Brockley dan Good tahun 1990, yaitu motivasi merupakan generator penggerak internal di dalam diri individu atau menimbulkan aktivitas. Yang kedua, jadi motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Yang ketiga, motivasi itu berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini judul selanjutnya yaitu motivasi olahraga dalam perspektif teori determinasi diri. Jadi motivasi ini bisa dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu adanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam pengembangannya muncul jenis motivasi, yaitu ada amotivasi menurut Trian dan Desi tahun 2000 yang bersumber dari diri atlet yang menyebabkan berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Menurut Safik dan kawan-kawan tahun 2020. Ketika atlet merasakan kesenangan dan kepuasan atas keterlibatan dalam aktivitas olahraganya, jadi maka atlet tersebut ini termotivasi secara intrinsik. Jadi atlet yang memiliki motivasi intrinsik ini adanya kepuasan dalam dirinya, dan biasanya seseorang yang tekun, yang rajin, bekerja keras, teratur dan disiplin, dan tidak suka bergantung kepada orang lain lah. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik akan melakukan aktivitasnya secara lebih permanen gitu. Jadi karena motivasinya dalam diri gitu. Adapun motivasi ekstrinsik yang dari luar gitu ya, diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan menurut Al Triman tahun 2021. Jadi yang mendorong individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga sifatnya sementara dan tidak stabil, seperti diajak-ajak oleh teman, ayo kita jogging sore. Nah, itu motivasi ekstrinsik. Nah, jika keterlibatan individu dalam aktivitas olahraga didasari oleh harapan dan ingin menjadi juara dan memperoleh medali, hadiah atau penghargaan dari pihak lain, maka individu tersebut termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini ada menurut Gunarsa tahun 1989, motivasi ekstrinsik dalam olahraga meliputi juga motivasi kompetitif, karena motivasi ini bersaing memegang peranan yang lebih besar daripada kepuasan karena telah berprestasi lebih baik. Yang selanjutnya yaitu motivasi berprestasi. Jadi ada 3 perspektif teori yang umum didasarkan untuk mengembangkan motivasi berprestasi. Yaitu pertama, teori kebutuhan berprestasi menurut Atkinson dan MC Celan, Weinberg dan Gould tahun 2019. Jadi menjelaskan bahwa ahli ini teori kebutuhan untuk berprestasi adalah sebuah teori yang didasarkan oleh interaktif antara faktor individu dengan faktor sosial sebagai predikator perlak. Teori ini memiliki 5 komponen. Yang pertama, komponen motif, kondisi individu, kecenderungan, terus reaksi emosi, dan perilaku yang terkait dengan prestasi. Terus di sini ada teori atribusi. Seperti kita ketahui gitu ya, teori atribusi ini menjelaskan sebagai keberhasilan dari kegagalan. Perilaku dipandang dari aspek situasi dan prediksi posisi. Jadi penyebab internal dan eksternal dan faktor-faktor tetap atau tidak tetap atribusi berkaitan dengan harapan untuk sukses atau gagal. Mengatribusi penampilan karena sebab-sebab tetap, misalnya kemampuan berkaitan dengan harapan sukses pada masa yang akan datang. Contohnya nih, seorang atlet yang mengatribusi kemenangan dalam pertandingan bulu tangkis karena faktor tetap, maka ia akan mengharapkan hasil yang sama akan bisa diulang gitu di waktu yang akan datang. Bersamaan dengan itu, meningkatnya pula kemampuan dan keyakinan terhadap penampilannya gitu. Terus poin selanjutnya yaitu teori tujuan berprestasi. Jadi tujuan berprestasi disebut juga teori orientasi tujuan, orientasi goal theory. Teori ini didasarkan pada asumsi adanya perbedaan dalam perspektif tujuan setiap individu atau cara yang berbeda ketika individu menilai kompetitif dan keberhasilan. Menurut Duda tahun 2001, asumsi ini merupakan anteseden penting untuk menentukan arah dan intensitas perilaku.
Lalu poin selanjutnya ada strategi dan pengukuran motivasi. Nah, strategi meningkatkan motivasi. Ini menjadi bahan yang penting di kalangan para praktisi dan peneliti, terutama tentang topik bahasan cara-cara atau strategi-strategi para praktisi dan peneliti. Ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan motivasi atlet, yaitu strategi memotivasi secara verbal atau secara omongan, perilaku behavioral, pemberian insentif, tahayul, dan memberikan gambar-gambar imagery mental, terus motivasi karena takut, dan penetapan tujuan. Yang pertama, strategi verbal adalah strategi yang digunakan dengan memotivasi dalam bentuk kata-kata seperti berilah pujian yang baik-baik gitu ya kepada anak-anak. Terus yang kedua, strategi perilaku adalah memberikan motivasi dalam bentuk perilaku. Jadi sebagai pelatih harus memberikan contoh perilaku yang baik karena kita sebagai pelatih menjadi role modelnya. Terus yang ketiga, pemberian insentif atau bonus merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi karena dikasih uang gitu. Terus pemberian tahayul, yaitu suatu kepercayaan atau keyakinan seseorang terhadap sesuatu benda. Terus yang kelima, pemberian mental imagery, yaitu aktivitas membayangkan atau memunculkan pikiran-pikiran tentang sesuatu objektif yang positif. Terus yang keenam, pemberian motivasi karena takut. Lalu yang ketujuh, penetapan tujuan yang bertujuan meningkatkan hasil belajar dan penampilan olahraga. Pengukuran motivasi. Nah, di sini ada dimensi konstruk. Motivasi adalah sebuah konstruk psikologis yang dibangun oleh 4 dimensi konstruk, yaitu pemilihan tugas, usaha, persistensi, dan prestasi. Dimensi pemilihan tugas. Yang kedua ada dimensi usaha. Atlet yang termotivasi untuk belajar harus cerdas, melakukan usaha secara sungguh-sungguh agar berhasil. Terus yang ketiga ada dimensi persistensi. Dimensi persistensi berkenaan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang keempat dimensi prestasi. Prestasi yang dicapai merupakan indikator atau dimensi konstruk, tidak langsung dari motivasi gitu. Poin selanjutnya yaitu metode pengukuran motivasi. Yang pertama ada observasi langsung. Dalam observasi langsung ini hanya gejala yang nampak saja yang diobservasi, oleh karena itu mungkin hanya mengobservasi bagian luarnya saja dan tidak menangkap esensi sebenarnya dari motivasi itu sendiri gitu. Terus yang selanjutnya yaitu penilaian oleh orang lain. Terus yang ketiga laporan diri. Jadi laporan diri ini seperti mengisi kuesioner atau diwawancara. Terus ada poin selanjutnya yaitu aplikasi konsep motivasi olahraga. Nah, para guru atau pelatih dan pembina olahraga, setiap atlet memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, perlu mendesain tujuan latihan secara yang hierarkis. Jadi harus berbeda-beda gitu ya. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.